Piala Asia Qatar 2023. Kembali lagi bersama saya Solu dan saya Danu. Kita akan membahas tentang highlight pertandingan antara Indonesia versus Irak. Irak, betul. Yang baru saja selesai dimainkan. Oke, kembali lagi tentang pertandingan pertama Indonesia melawan Irak, di mana perjuangan timnas Garuda malam ini mengalami kekalahan ya. Betul. Cuman bisa dimaklumin dan juga harus berbenah diri Indonesia untuk pertandingan selanjutnya agar bisa menang melawan Vietnam. Pertanyaannya, berbenah dirinya bagaimana? Oke. Itu nanti dulu kita lihat highlight pertandingannya dulu. Oke, di sini kita lihat Indonesia versus Irak. Match day pertama Grup D. Ya, akhirnya kita lihat ada yang Asnawi. Kita lihat cukup meriah juga ya. Supporter dari kedua kesebelasan. Banyakan mana sih supporternya sih? Supporter ya pasti dari Irak, karena dekat. Harga tiketnya kalau dirupiahkan kalau nggak salah yang mungkin kelas ekonomi itu dirupiahkan sekitar 150.000, yang mungkin kelas VIP 170.000. Cukup murah, bahkan murah sekali. Pertanyaannya, harga tiket Indonesia ke Qatar itu berapa? Nah, itu dia. Makanya karena Irak yang dekat dengan. Oke, kita lihat sekarang, bisa di-pause dulu. Starting line up dari Irak. Indonesia dulu kita lihat. Iya. Starting line up dari Indonesia. Kita lihat starting line up dari Indonesia. Formasi 3-4-3. Ya, seperti prediksi sebelumnya. Indonesia Sintayong akan memakai formasi 3-4-3. Di mana? Seharusnya kan 3-4-1-2. Oh iya, 3-4-1. Cuman karena ya komposisi pemain sekarang 3-4-3 untuk starting line up malam ini. Kiper Hernando, Ahmad, Begot, Rido udah sesuai prediksi kami di video sebelumnya. Terus Hafner sama Ivar. Yang menariknya di sini ada Arhan dan Asnawi yang langsung jadi starter. Terus ada Syayuri di depan sebelah kanan, kirinya Marcelino, dan Stroik di penyerang tengah. Kemudian ya kita lihat dari starting line up dari Irak menggunakan formasi 4-2-3-1. 4-2-3-1. Oke, jalannya pertandingan. Kita lihat di babak pertama ini Indonesia cukup kewalahan ya untuk mengatasi permainan cepat dan juga position yang sangat tinggi dari Irak. Ini pertandingan full pertama kartu kuning untuk Bagot. Sayang sekali cukup disayangkan ya untuk pertandingan. Pelanggaran yang tidak perlu sebenarnya. Peluang bagi Irak nomor 20. Nyaris saja. Wah, lemparan ke dalam khas dari ini dia. Sayang sekali peluang dari Marcelino. Ini juga spekulasi juga sih dari Mister Gawang. Oke, serangan dari Irak. Nah ini dari Irak nomor ini 8, nomor 20 dan juga nomor 8 cukup agresif pergerakannya. Nomor 10-nya yang mencetak 2 gol ya. 1 gol. Inilah adalah proses gol pertama dari Irak. Salah. Tapi gol pertamanya mirip. Berawal dari set piece dari tengah, terus ini ada peluang lagi dari Irak dari Zidane. Peluang dari Zidane Iqbal. Hampir saja. Sangat banyak sekali peluang yang diciptakan Irak ini, di babak pertama. Apalagi dari peluang-peluang bola udara. Ini masih cukup kewalahan. Cukup kewalahan barisan pertahanan dari Indonesia untuk menghalau dari serangan udara dari permainan Irak. Serangan udara menggunakan jet tempur. Nah, ini dia. Ini adalah
Oh belum. Hampir mirip-mirip semua ya. Kita yang udah nonton tadi pun masih. Ini adalah gol pertama dari Muhammad Ali. Kita lihat itu proses golnya sih tadi. Asnawi mengoper ke Jordi Amat yang kelihatannya Jordi Amat lagi sementara dipepet oleh dua pemain Irak. Nah, jadi kesalahan. Jordi Amat juga tidak mampu mengcover lagi sehingga terciptanya gol pertama dari Irak. Cukup disayangkan sebenarnya untuk gol pertama ini. Sebelum proses terjadi gol yang pertama itu, walaupun terlihat tadi kan peluang Irak banyak, cukup lumayan, cuman kelihatannya pertandingan cukup berimbang. Untuk di awal. Betul. Meskipun memang possession-nya dari Irak ini sangat menguasai banget di babak pertama. Betul. Ini ada peluang lain dari ini peluang salah satu ke mulut. Ini kita lihat. Ini Arhan sayang sekali kenapa dia langsung masuk ke dalam kotak. Nih kita lihat, kita mundurin prosesnya di sini. Coba kalau dia tetap di sini, ini ada peluang kosong untuk diumpan oleh si Rafael Struijk. Sayang sekali. Salah satu percobaan Indonesia di babak pertama juga tadi. Salah satunya itu. Yeah. Nah, kemudian ini ada serangan dari Irak lagi. Pertahanan Indonesia cukup lumayan. Lumayan bagus. Ada blunder nggak sih? Gol nggak ada ya? Nggak ada. Cuman ada gol kontroversial. Ya, nanti kita lihat. Nah, bagus. Nah, salah satu yang bisa kita lihat di babak pertama ini antara pemain tengah dari Indonesia dan juga barisan penyerangannya Irak itu cukup kewalahan ya untuk bisa menghalau serangan dari terutama tuh dari sisi kanan dan sisi sayap dari Indonesia. Sebelah kanan Indonesia diisi oleh si Asnawi dan kiri Arhan. Itu babak pertama itu kelihatan banget mereka nyerangnya dari kedua sisi sayap tersebut. Oke, ini kita lihat, ini adalah peluang proses terciptanya gol dari Marcelino yang bagus sekali. Diawali dari soloran dari Jakob Sayuri. Kita lihat umpan yang sangat bagus, berkelas, juga sangat berkelas, dan juga finishing yang sangat bagus dari Marcelino. Sempat ya ada harapan Indonesia mungkin akan bisa mengimbangi Irak pada saat terciptanya gol ini ya. Ini kita teriak-teriak banget nih pada saat gol ini sama karena golnya juga berkelas juga sih menurut saya, dari proses terciptanya juga. Teriak sampai batuk loh. Permainan bagus ya. Malam ini juga Marcelino bisa kita acungin jempol. Ya, overall ya bagus, cukup bagus dibandingkan dengan friendly match sebelumnya kita nonton lawan Libya 2 kali. Kita lihat lagi. Pertama Arhan melakukan pelanggaran lagi. Kita lihat cukup keras. Lihat bagaimana pelanggaran lagi. Pasti serangan itu dari sisi kiri dan sisi kanan. Dan cenderung sebenarnya iya memang benar, sisi kiri dan sisi kanan itu salah satu titik lemahnya Indonesia pada saat malam hari ini. Pelanggaran dilakukan. Cukup banyak pelanggaran antara kedua tim. Ini juga yang saya ingin bahas itu Ivan Jenner dan juga Justin Hubner di tengah. Nah, dan sebenarnya juga Justin Hubner yang dipaksa untuk bermain di tengah untuk mengisi pos karena di belakang sudah ada Elkan Bagot. Betul. Itu juga gimana permainannya? Nah, kalau menurut saya di babak pertama cukup kesulitan banget untuk mengalirkan bola ke depan. Gua tahu jawabannya. Kenapa? Karena dari sisi kiri dan sisi kanan ini sering kewalahan. Jadi mereka melebar. Betul. Mereka berdua ini
sering juga lengah untuk mengcover dari kekosongan yang ditinggalkan. Betul. Ini jadi juga Arhan. Secara keseluruhan lini tengah kita ini kurang. Karena juga memang ini maksudnya dari segi permainan kurang mengalir bolanya. Betul. Dari skema permainan sendiri, skema pertahanan itu gampang sekali di utak-atik lah oleh para pemain Irak. Nah ini juga peluang Indonesia di babak pertama. Ini kalau sebenarnya kalau bisa sentuh, gila ini peluang banget bisa gol. Ini kalau bisa gol, bisa gol itu mental kita, moral mengangkat moral kita itu mental naik. Jadi mungkin hasilnya bisa berbeda. Sayang sekali peluang dari Marcelino. Bener. Hanya mengenai kaki dan juga memantul ke belakang. Lihat, Ivan Jenner berjibaku. Cukup bagus ya dia malam ini. Iya, betul. Berduet bersama Justin Hapner. Asnawi, pelanggaran lagi pelanggaran. Tapi benar-benar kita ini dia proses golnya. Gol keduanya dari Irak. Irak. Ini sayang banget. Karena proses tercipta golnya ini juga awalnya itu ini juga cukup kontroversial sebenarnya gol kedua dari Irak ini. Karena sebelum tercipta gol ini ada set piece dari sini dari sisi sebelah kanan dari sisi sebelah kanan Irak. Dan diumpan ada heading sebenarnya dan itu sudah terapkan offside sangat jelas, tapi sayangnya VAR tidak mengecek. Sudah dicek tapi tidak untuk dicek sama wasitnya. Ini harusnya cukup dipertanyakan lah keputusan dari wasit. Kontroversial lah. Harusnya kan tadi bola nih udah diumpan dari sini ke sini udah offside, udah angkat bendera offside dan sudah pelanggaran offside. Ini bolanya tetap dibikin main terus open play terus sama wasit hingga terciptanya gol, dan ini di sini nih. Ya sebenarnya juga di peluang pertama yang offside itu sudah ini ya pada saat ini Nadil Hernando Arif sudah melakukan save sebenarnya. Iya, udah cukup di situ. Udah cukup, harusnya wasit tiup, stop karena offside. Betul. Nah, setelah itu bolanya ke sini dan main. Ini Asnawi tidak bisa mengcovernya, digocek dan rebound gol kedua dari Irak. Dan ini juga sebenarnya ini menit-menit krusial banget di babak pertama. Kalau misalkan injury time masih bisa 1-1, mungkin Indonesia di babak kedua mungkin masih bisa tenang lah maksudnya. Betul, menit kritis. Kita lengah di sini. Cuman kontroversial. Ini babak kedua. Highlight dari babak kedua antara Indonesia melawan Irak, skor masih 1-2 sampai menit ke-74. Sebenarnya Indonesia di babak kedua ini cukup merepotkan. Jadi permainannya berimbang. Bisa, dan juga babak kedua ini bisa mengembangkan permainan akhirnya Indonesia. Nah, ini adalah tercipta golnya ketiga dari Irak. Dari Rizky Ridho tidak bisa kalah duel udara. Lagi-lagi saya bilang. Kalah duel udara. Sayang mungkin sekali. Yang bisa dibenahi untuk laga selanjutnya dari Indonesia. Ini proses terciptanya gol ketiga daripada Irak yang dicetak oleh pemain pengganti nomor 18 Aiman Hussein. Menang body lawan Rizky Ridho. Memang dari postur sih kalah. Ya, sangat disayangkan ya. Lagi-lagi duel udara Indonesia, back daripada Indonesia tidak bisa menghalau para penyerangan dari Irak. Akhirnya skor berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Irak. Indonesia mesti berbenah diri lagi untuk pertandingan selanjutnya. Oke, itu gini. Pertandingan udah lumayan bagus. Tapi
ini akan jadi suatu pembahasan yang akan ramai menurut gua karena selama 3 kali keikutsertaan Indonesia di Piala Asia, match pertama itu tidak pernah kalah. Ini rekor pertama kita kalah. Ini rekor itu pecah. Sayang rekor yang buruk ya. Cuman dari segi permainan, oke lah kita, tapi targetnya nggak terpenuhi. Iya. Minimal seri kita. Sebenarnya prediksi kita itu minimal seri. Dari STY juga harusnya. Ini kan minimal seri. Apapun hasilnya, permainan bagus, tapi target tidak terpenuhi di sini. Betul. Terus ada yang mau gua koreksi nih. Nggak, bukan koreksi. Itu bagaimana agak kecewa tuh karena apa? Pemilihan daripada starternya. Iya betul. Apapun itu keputusan dari pelatih STO bahwa dia yang tahu kondisi itu bagian. Cuman kayaknya Arhan dan Asnawi ini kurang cocok untuk level Piala Asia ini langsung pemain intim. Ini menurut gua pribadi ya masing-masing punya pendapatnya sendiri. Karena memang terbukti bahwa kedua sayap sisi sayap kiri kanan kita ini sering dieksploitasi oleh para pemain Irak dan mereka itu keteteran, kewalahan di situ. Semua serangan itu berawal dari selalu lewat sisi kedua. Penyerangannya juga tidak terus main, terus juga di pertahanan juga keteteran. Akhirnya si Ivar Jenner sama Justin Hubner ini ikut keteteran juga. Jadi ikut keteteran juga, jadi dia bisa menyaplai bola. Nah, makanya di babak kedua itu Asnawi langsung diganti oleh Witan dan si Yakub Sayuri mundur menggantikan posisinya Asnawi, Witan maju ke depan. Malah lebih terlihat lebih menjanjikan. Iya, di situ Sayuri di sebelah kanan. Aman. Di situ posisinya aman. Dan juga penyerangan Sayuri juga membantu langsung. Betul. Itu ada titokan antara Witan dan Sayuri karena Witan pun bisa bertahan, bisa turun untuk bertahan dan Sayuri bisa mengcover juga untuk menyerang di situ. Tetapi nih sisi kiri nih Arhan main 90 menit. 90 menit tidak diganti. Gila itu. Gue jujur pada saat nonton tadi ini ngamuk-ngamuk kita kenapa di situ kenapa? Iya. Nggak tahu ya kenapa masih di situ ada Sain Patinama, terus ada Edo Febriansa. Kenapa dia nggak diganti? Sekarang kelihatan banget di babak kedua itu. Kita lihat tuh alur permainan tuh jarang beliau kasih ke sisi kiri. Selalu lewat tengah atau kanan. Betul. Jadi arahnya sangat-sangat gak kelihatan banget di babak kedua ini. Kenapa dia nggak ditarik gua? Cukup disayangkan. Sayang banget. Ya itu kembali lagi para pelatih Sintayong, dia yang tahu. Iya, cuma kan kita sebagai penonton kan cukup kecewa. Gua kecewa banget. Bukan apa-apa ya. Memang Arhan punya pemain yang punya potensi cukup bagus. Cuman sepertinya untuk level Piala Asia ini belum siap untuk pemain inti dan berharap mungkin ini salah satu kelemahan yang terlihat di permainan tadi. Mungkin STY bisa melihat ini. Tapi apapun itu, STY dan staf pelatih yang lainnya kita percaya apa yang mereka pilih untuk siapapun yang mereka pilih terjadi line-up-nya, kita percaya. Tapi di atas lapangan permainannya seperti apa begitu. Itu sebagai supporter gua ngerasa, gua pribadi gua kecewa bener. Kecewa ya, betul. Gua kecewa. Bukan gak suka sama Arhan, tapi gua kecewa. Jadi semoga dengan setelah ada pertandingan ini Arhan juga bisa berbenah diri untuk pertandingan selanjutnya ya kan. Terus kita lihat statistik daripada pertandingan ball possession Indonesia 35, Irak 65. Terus total shoot Irak 15 berbanding Indonesia 8. Terus shot on target Indonesia hanya berhasil menciptakan satu peluang dan itu satu gol ya. Satu peluang. One shot, one goal judulnya nih. Dan Irak 15. Terbalik dengan Irak 15 total shot on targetnya 5. Ya, shot off targetnya 8 berbanding 5 untuk Irak. Terus block shots-nya sama 2, corner kick sama 4, offside Irak 4, Indonesia 1, foul-nya 13. Irak 4. Ya, tapi dari 13 itu cuma 1 kartu kuning. Ini ada foul yang minimal, sangat minimal dan itu hal yang bagus sih sebenarnya. Oke.
Oke, cukup sekian reaction highlights match antara Indonesia versus Irak yang barusan selesai di Piala Asia Qatar 2023. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya terkait sepak bola Piala Asia 2023 di Qatar. Thank you.